Di video kali ini kita akan membahas tentang gelombang berjalan. Ini adalah materi fisika SMA kelas 11. Sebuah gelombang berjalan pada seutas kawat dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan 2 sin 2pi kali T per 0,4 plus X per 80. Ya, ini dalam tanda kurung. Di mana X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Tentukan yang pertama arah perambatan gelombang, berarti bisa ke kanan bisa ke kiri. Kemudian amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Lalu yang terakhir tentukan percepatan maksimum sebuah partikel dalam tali. Nah, ini lumayan banyak soalnya. Ini adalah tipe soal yang sering sekali muncul di ulangan harian, kemudian kadang-kadang di ujian nasional dan SBMPTN ya, atau kalau sekarang UTBK. Nah, jadi di sini ada persamaan gelombang berjalan Y sama dengan 2 sin 2pi kali T per 0,4 plus X per 80. Nah, ini supaya enak, ini 2pi kita kali masuk ya. Karena kan persamaan umum dari gelombang berjalannya adalah Y sama dengan A sin omega T. Kalau ini plus ya berarti ini plus ya, kita menyesuaikan plus Kx. Nah, ini adalah persamaan umum dari gelombang berjalan. Nah, supaya enak, supaya bentuknya itu sama, 2pi-nya itu kita kali masuk ya, 2pi kali T per 0,4 dan 2pi kali X per 80. Jadinya Y sama dengan 2 sin 2pi dibagi 0,4T, betul ya, ditambah 2pi dibagi 80X. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa amplitudonya itu berapa? Amplitudonya itu 2. Kemudian omeganya berapa? Omeganya adalah 2pi dibagi 0,4. Ya, tinggal kita hitung. Bilangan gelombangnya berapa? Bilangan gelombangnya adalah 2pi dibagi 80. Jadi kalau ada soal seperti ini, pokoknya gimana caranya bentuknya itu harus kita bawa ke persamaan umum dari gelombang ya. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu, yaitu menentukan arah perambatan gelombang. Ya, arah perambatan gelombang kita cek di sini tandanya positif. Kalau positif masih ingat arahnya kemana? Arahnya berarti dari kanan ke kiri, atau dengan kata lain arah perambatan gelombang itu ke kiri ya. Selanjutnya kita akan menentukan amplitudo. Nah, ini langsung aja amplitudonya sama dengan berapa? 2 ya. Supaya enak, ini jadikan A aja, yang ini jadikan B, yang ini jadikan C. Jadi yang A itu jawabannya ke kiri. Kemudian yang B, amplitudo, dari sini amplitudo itu ketemu 2 ya, satuannya cm karena X dan Y dalam cm. Jadi amplitudonya di sini 2 cm. Selanjutnya frekuensi. Nah, frekuensi itu sembunyi di omega, karena kita tahu omega sama dengan 2πf ya, tadi sudah kita bahas. Jadi omeganya sama dengan 2pi dibagi 0,4. Ini sama dengan 2pi dikalikan dengan f. Perhatikan yang ditanyakan di sini bukan omega ya, ini biarkan aja seperti ini, tidak usah dikerjakan. Yang kita coret itu 2pi-nya aja, karena kita mau menghitung frekuensi. Berarti di sini frekuensinya sama dengan berapa? Berarti frekuensi sama dengan 1. Kalau kita coret kan diganti angka 1 ya, ini 1 dibagi 0,4. 1 dibagi 0,4 berarti 1 per 4 per 10. Dibalik ya, 10 per 4 sama dengan 2,5, satuannya adalah hertz. Jelas ya? Oke, sekarang kita cari panjang gelombang. Panjang gelombang itu sembunyi di K, karena kita tahu yang namanya K itu kan 2pi per lambda ya. Dari sini K-nya itu 2pi dibagi 80. Ini sama dengan 2pi per lambda. Sekali lagi kita tidak diminta untuk menghitung berapakah bilangan gelombangnya. Jadi ini tidak usah dikerjakan sampai hasil akhir ya. Kita coret aja yang bisa dicoret. Di sini 2pi-nya bisa kita coret ya. Nah, yang kita butuhkan di sini lambda. Nah, berarti lambdanya berapa? Berarti lambdanya sama dengan 80. Nah, satuannya cm. Ingat di sini X juga dalam satuan cm ya. Kx berarti ini nanti satuannya juga dalam cm karena X-nya cm. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu V. Nah, hati-hati di sini ya, cepat rambat gelombang itu V, bukan Vy. Kalau Vy itu adalah kecepatan gerak partikel pada kawat ya. Di sini kan pada kawat ya. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang rumusnya adalah lambda
dikalikan dengan F ya, karena di sini sudah ada lambda dan sudah ada F. Boleh juga lambda dibagi dengan T, tapi nanti kita hitung dulu berapa T-nya ya, kelamaan. Oke. Berarti ini lambdanya 80, kemudian F-nya 2,5 ya, 80 kali 2,5 itu 200. Satuannya karena lambdanya cm, maka nanti P itu satuannya cm per sekon. Jadikan meter ya berarti 2 meter per sekon. Jelas ya? Lalu yang C yang terakhir, menentukan percepatan maksimum. Nah, percepatan maksimum itu berarti turunan kedua ya sebenarnya. Turunan kedua dari fungsi simpangan. Atau kalau misalkan kita ingat tadi ya, nah ini yang namanya percepatan itu kan min A omega kuadrat sin omega T plus minus Kx. Yang ditanyakan itu sebenarnya adalah percepatan maksimum. Ingat ketika kita belajar trigonometri ya, di depannya cos, di depannya sin itu adalah nilai maksimumnya. Jadi kalau misalkan di sini atau di sini ya, kembali ke sini ya. Ini kan simpangan. Nah, di depannya sin itu berarti simpangan maksimum. Kemudian kalau kita ke sini, ini kan kecepatan. Berarti di depannya cos ya, ini adalah kecepatan maksimum. Berarti nanti kalau ada pertanyaan, berapakah kecepatan maksimum dari gelombang berjalan? Jawabannya adalah A dikalikan omega ya. Jadi tinggal dimasukkan A-nya berapa dan omeganya berapa. Kemudian kalau ada pertanyaan berapakah percepatan maksimumnya, ya berarti A omega kuadrat ya. Jadi langsung aja di sini. Nah, yang ditanyakan ini kan percepatan maksimum sebuah partikel ya dalam tali, ya berarti rumusnya adalah AY maksimum sama dengan A dikalikan dengan omega kuadrat. Nah, yang ini ya, A kalikan omega kuadrat. Nah, tanda negatifnya kemana? Tanda negatifnya tidak usah kita masukkan dalam perhitungan, karena tanda negatif itu hanya mau menunjukkan arah dari percepatan. Ya, percepatan itu besaran vektor. Yang ditanyakan di sini kan besarnya saja. Jadi tanda negatif tidak usah kita masukkan. Oke, tadi A-nya sudah ketemu 2 cm ya, berarti ini 2 kali omega kuadrat. Nah, omeganya itu kan 2pi dibagi dengan 0,4 ya. Berarti omega itu sama dengan 2pi dibagi 0,4. Kalau 2pi dibagi 0,4 itu kan sama dengan 2 dibagi 4/10 ya, atau 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Jadi omega sama dengan 5pi radian per sekon sebenarnya ya. Tinggal kita masukkan ke sini, jadinya 2 kali dalam kurung 5pi kuadrat. 5pi kuadrat 25pi kuadrat. Kalau kita kalikan 2, 25 kali 2 itu 50, berarti AY max sama dengan 50pi kuadrat, satuannya cm per sekon kuadrat ya. Ingat di sini amplitudo satuannya cm, maka nanti percepatannya menyesuaikan satuannya cm per sekon kuadrat. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh berkomentar di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu. Di video kali ini kita telah membahas persamaan gelombang berjalan. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Kita akan melanjutkan membahas tentang gelombang stasioner.